Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk belajar. Tentunya untuk hari ini adalah pelajaran fikih ya anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Pak Guru minta untuk Pak Haryanto untuk memimpin teman-teman di kelas ini. Silakan Pak Haryanto. Ya Bapak, untuk semuanya duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi sidni warzuqni fahma. Amin. Berdoa. Terima kasih kepada Mas Haryanto yang telah memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah tentang binatang halal. Namun sebelum kita mempelajarinya, Pak Guru mau memberikan semacam pretest, semacam tes sebelum pelajaran tentang materi apa binatang halal ini disampaikan. Sebentar Pak Guru siapkan ya. Oh iya, sebelum pretest Pak Guru lupa. Anak-anak, Pak Guru absen dulu ya. Untuk hari ini kayaknya sudah hadir semua ya. Sudah hadir semua belum? Hadir Pak. Oh iya, sudah hadir semua ya. Berarti hari ini kita bisa saling belajar dengan teman-teman semua. Anak-anak, ada yang tahu nggak ketika anak-anak itu mendengar istilah binatang halal, apa yang ada dalam bayangan kalian? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar binatang halal? Apa yang ada dalam benak kalian? Coba. Binatang yang boleh dimakan, Pak. Boleh dimakan, Pak. Oh iya. Binatang yang boleh dimakan, betul. Ada lagi? Sapi, Pak. Oh ya, sapi. Itu yang boleh dimakan. Iya, terus semua bagus. Semua jawaban kalian bagus semua ya. Jadi binatang yang halal itu nantinya akan membahas binatang-binatang apa saja yang boleh dikonsumsi ya. Nah, Anda perhatikan ya di layar. Itu ada soal pretest ya anak-anak.
Sudah kelihatan belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, besar ya. Ya, Pak. Nah, coba sebelum materi binatang halal disampaikan oleh Pak Guru minta kalian kerjakan dulu soal yang ada dalam layar tadi. Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup nggih? Ya, Pak. Ya, ya baik. Sekarang silakan kalian kerjakan soal pretest seperti yang ada di layar. Silakan. Sudah selesai semua? Bentar, Pak. Oh, belum. Ya, baik. Pak Guru tunggu, nggak apa-apa. Sudah selesai ya? Sampun, Pak. Sudah selesai. Oh, baik. Kalau sudah selesai, Pak Guru minta bantuannya ke Mas Fuad untuk mengumpulkan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, nanti kumpulkan, serahkan ke Pak Guru. Oke? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, itu adalah soal pretest yang nanti akan kalian pahami materinya nanti di materi yang Pak Guru sampaikan. Baik anak-anak, coba perhatikan layar di depan kalian. Hari ini kita akan membahas tentang binatang halal ya. Kita belajar dulu tentang kompetensi. Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang Pak Guru harapkan yang nanti kalian kuasai. Yang nanti kan kuasai oleh kalian adalah nanti kalian diharapkan bisa menganalisis binatang yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Jadi setelah pelajaran nanti selesai, diharapkan kalian bisa memilih atau mengelompokkan mana-mana binatang yang halal dan mana-mana binatang yang haram untuk dikonsumsi. Itu adalah kompetensinya yang akan dikuasai oleh kalian. Nah, dari kompetensi tadi, tandanya kalian bisa menguasai materi yang akan Pak Guru sampaikan adalah kalian bisa menyimpulkan pengertian binatang halal, itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah kalian bisa merinci jenis-jenis binatang halal, ya, apa saja cirinya dan jenisnya. Kemudian kalian bisa menunjukkan klasifikasi binatang halal yang dikonsumsi. Dan yang berikutnya adalah nanti kalian diharapkan bisa membiasakan sikap hati-hati dalam memilih makanan yang berasal dari binatang. Nah, itu adalah indikator atau tanda kalian mencapai kompetensi yang tadi di awal. Kemudian dari pembelajaran ini ada tujuannya, yaitu yang pertama, nanti tujuannya yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian binatang halal. Ya, yang pertama.
Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal apa saja. Kemudian menunjukkan hasil klasifikasi binatang halal yang dikonsumsi. Dan yang tujuan terakhir adalah dapat menunjukkan hasil klasifikasi binatang yang halal dikonsumsi. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Makanya nanti ketika Pak Guru memberikan materi, kalian perhatikan dengan seksama ya. Anak-anak, kita pelajari dulu tentang pengertiannya dulu ya. Pengertian dari binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang, semua jenis hewan yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat yang positif bagi tubuh manusia. Jadi semua jenis makanan itu boleh dimakan. Kalau agama ada yang menentukan ada yang haram, berarti kita tidak boleh, ya. Tapi kalau membolehkannya halal, maka kita boleh memakannya atau mengkonsumsinya. Tentunya ketika kita mengkonsumsi daging dari binatang halal akan membawa manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ya, itu adalah pengertian dari binatang halal. Kemudian anak-anak, sebentar. Yang kedua, materi yang berikutnya adalah macam-macam dari binatang halal. Jadi dari semua jenis macam binatang halal itu ada pengelompokannya, ada macam atau jenisnya. Nah, yang pertama adalah binatang yang hidup di air. Di mana anak-anak? Binatang yang hidup di air. Ya, di air. Coba Mas Fuad, contoh binatang yang hidup di air, contohnya apa ya Mas Fuad? Ikan, Pak. Iya, bagus. Lele. Sama lagi. Lele. Oh, buaya, ya. Udang. Ya, apalagi? Oh, Udanil, ya. Udanil itu berendam ya. Ya, baik. Iya, Buaya bagus. berendam. Ya. Nah, gini anak-anak. Jenis binatang yang hidup di air, ya, semua jenis binatang yang hidup di air, bukan yang hidup di dua alam ya, hanya hidup di air saja. Itu boleh dimakan, baik yang hidup di air tawar, yang hidup di air laut, ya, baik yang ditangkap, dipancing misalkan, atau ditemukan sudah mati, itu halal dimakan. Misal Mas Samsul itu jalan-jalan di pantai misal, kemudian di sana Mas Samsul menemukan ikan tapi sudah mati. Nah, walaupun ikan itu sudah mati, itu boleh dimakan. Karena Rasulullah bersabda itu ada dua bangkai yang boleh dimakan, yang halal dimakan, yaitu diantaranya adalah ikan. Maka ketika Mas Samsul menemukan ikan yang sudah mati, maka itu halal dimakan. Ya, gitu ya. Kemudian asalkan binatang itu tidak membahayakan atau mengandung racun, ya.
Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, itu adalah dasar hukum dari kehalalan binatang yang hidup di air. Ya, anak-anak paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Nah, baik. Pintar. Nah, materi berikutnya adalah, jenis berikutnya adalah binatang yang hidup di darat. Yang di mana, anak-anak? Darat. Iya. Di darat. Darat, Pak. Anak-anak, semua jenis binatang yang baik ya dan boleh menurut cara, maka boleh dimakan dagingnya. Ya. Seperti halnya binatang ternak. Ya. Coba Mas Samsul, contoh binatang ternak yang boleh dimakan contohnya apa ya? Oh ya, pintar. Apalagi? Kebo, Pak. Oh, kebo. Ya, pintar. Oh iya. Oh, pintar. Unta. Apa? Iya. Kelinci boleh enggak ya, kelinci ya? Boleh. Boleh. Boleh, Kelinci boleh. boleh. Ah, boleh. Iya, jadi gini anak-anak. Hewan ternak itu boleh dimakan, halal ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak ya. Jadi binatang ternak itu halal kecuali binatang yang diharamkan. Misalnya ternak babi itu haram ya, tidak boleh. Hanya hewan tertentu yang boleh dimakan. Paham ya anak-anak ya? Ya, Bapak. Paham, Bapak. Paham, Pak. Baik. Nah, berikutnya adalah unggas. Unggas itu adalah hewan ayam, sejenis ayam, sebangsa ayam. Contohnya apa ya anak-anak? Bebek. Coba dilihat di layar, coba. Contohnya apa ya? Ada apa ya? Burung dara, Pak Guru. Iya. Burung puyuh. Iya. Banyak. Puyuh. Iya. Iya. Perkutut. Semuanya ini unggas itu halal kecuali burung yang mempunyai akar yang tajam seperti burung elang ya, burung raja wali itu kan mempunyai cakar yang tajam. Nah, oleh Rasulullah dalam sabdanya itu tidak boleh dimakan, tidak boleh. Karena itu sudah dilarang oleh Rasulullah. Itu unggas ya. Nah, berikutnya adalah ada bangkai ikan dan belalang. Jadi ada dua bangkai yang oleh Rasulullah itu dihalalkan. Kan bola, Abi. Iya. Nah, apakah itu bangkai yang dihalalkan? Itu adalah iya, apalagi Ikan dan belalang. ikan dan belalang. Ya. Coba di sini ada Mas
Mas Fatah ya. J, Pak. Pripun? Coba Mas Fatah baca hadis tentang kehalalan dari dua bangkai. J, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lana maitatani al-hutu wal jaradu. Artinya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Ya, pintar. Tepuk tangan. Buat Mas Fatah, tepuk tangan. Oh iya. Terima kasih Mas Fatah yang sudah membacakan hadis tentang dua bangkai yang halal ya. Nah, itu adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, anak-anak, materi tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, diharapkan nanti anak-anak itu bisa membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal ya. Jangan binatang yang haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat perhatian kepada hambanya. Karena dari memakan binatang yang halal itu banyak sekali manfaat ataupun hikmah yang baik bagi manusia. Hanya kalian berhati-hatilah dalam memilih makanan, apalagi daging dari binatang. Jangan sampai kalian itu memakan binatang yang haram. Misalkan dari babi ya. Babi itu adalah binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Ternyata setelah beberapa pakar meneliti, dari daging babi itu terdapat cacing pita, cacing yang sangat panjang, yang mana ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu akan mengganggu sistem pencernaan manusia. Maka dari itu pandai-pandailah anak-anak dalam mengkonsumsi binatang, apalagi pada zaman sekarang ya, banyak orang yang nakal, yang terkadang mencampur antara daging sapi misalkan dengan daging-daging yang tidak halal, misalnya daging babi, seperti di berita-berita itu ya. Makanya usahakan ketika kalian membeli daging hewan, belilah pada tempat yang jelas kehalalannya. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya, Ari? Sampai sini? Boten Bapak, sampun. Jelas, Pak. Jelas ya? Baik, sudah pintar semua. Nah, setelah Pak Guru memberikan materi, Pak Guru akan membagikan kalian menjadi kelompok ya. Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok satu yang anggotanya adalah Mas Samsul, Mas Arianto, kemudian Mas Fuad Nur, dan Mas Bahrudin. Yang kedua, kelompok kedua adalah Mas Fatahillah, Mas Zainal, kemudian Mas Maulana, dan Mas Ubaid ya. Dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah Mas Usbeh. Siapa itu?
Mas Zainal, kemudian Mas Usman dan Mbak Sofi ya. Nah, nanti dari ketiga kelompok itu silakan berdiskusi ya, berdiskusi membahas macam-macam binatang yang halal. Coba kalian perhatikan di layar, itu ada pengelompokan jenis binatang halal ya. Nanti kalian menyebutkan nama-nama binatang yang halal berdasarkan kolom yang Pak Guru sediakan seperti di layar. Bisa dipahami ya? Ya, Bapak. Iya, Bapak. Oh ya, baik. Untuk mengerjakan atau berdiskusi, Pak Guru kasih waktu kalian 5 menit. Cukup ya, 5 menit ya? Iya. Oh baik, silakan kalian kerjakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah selesai ya anak-anak? Ya, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Baik. Setelah sudah selesai, kalau sudah selesai, coba perwakilan dari tiap kelompok untuk memberikan presentasi di depan kelas. Siapa yang sudah siap? Kelompok 2, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Dari hasil diskusi di kelompok 2 terkait dengan binatang yang hidupnya di air, itu kita mencatat ada beberapa. Yang pertama, ikan mas. Kemudian ikan lele, ikan wader, cumi-cumi, terus ikan cucut, ikan bandeng, ikan hiu, dan macam-macam, Pak. Banyak sekali ini ikannya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Fata yang sudah memberikan jawaban dari kelompoknya. Silakan kelompok yang lain. Oh ya, silakan. Ya. Ya. Benar. Coba silakan kelompok yang terakhir siapa? Ya, Pak. Ya, silakan, Mas. Mau menjawab nomor 4, Pak. Oh, silakan. Ya, bangkeng yang dihalalkan adalah bangkeng ikan dan belalang, Pak. Oh iya, pintar sekali. Baik. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, namun sebelum Pak Guru tutup, kita refleksi pelajaran dulu ya. Nah, jadi begini, binatang halal adalah semua jenis binatang yang dibolehkan dikonsumsi oleh orang Islam menurut ketentuan agama dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Jenis-jenisnya
Ada yang hidup di air, hidup di darat, ada juga yang jenis unggas dan bangkai, tapi bangkai yang halal ya, yaitu ikan dan belalang. Nah, itu adalah materi yang hari ini kita pelajari. Nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah akan dibahas tentang tata cara penyembelihan binatang. Nah, untuk hari ini, pelajaran hari ini Pak Guru cukupkan dulu ya anak-anak, karena ini ada pelajaran yang akan dimulai lagi oleh guru yang lain. Baik, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Pak Guru akhirnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.